Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Halo Gaby. Gaby, Oh, halo Catherine. kok kamu kayak gak semangat gitu? Nggak apa-apa, kangen aja. Kamu lagi kangenin aku ya? Ya dikit lah sama kamu. Soalnya kan kita masih bisa ketemu lewat video call. Meskipun kamu sekolahnya di Kalam Kudus Mayang, aku di Kalam Kudus Kapten. Oh gitu. Jadi kamu lagi kangen berat sama apa nih, Gap? Sama acara pasca kita dulu, seperti mencari telur, menghias telur, menyusun gambar. Banyak kan waktu kita ikuti dulu. Iya ya. Yuk kita ngobrol bareng Miss Adi. Kita kan sudah janji untuk mengikuti perayaan Paskah. Kita berangkat sekarang yuk. Ayo, aku juga udah siap. Tapi sebelum itu kita pakai masker dulu ya sebelum keluar rumah. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku Selamat pagi, Miss Ade. Halo, pagi. Senangnya melihat kalian berdua ada di sini. Apa kabar, Catherine? Puji Tuhan sehat, Miss. Syukurlah, Gaby. Aku juga sehat, Miss. Oh ya, Miss. Miss Ya? kok megang telur hias? Oh, ini. Kita ada acara Paskah ya, Miss? Kalau iya, baru deh kerasa Paskahnya. Begini, memang beberapa waktu yang lalu adik-adik kalian yang di TK, mereka ada lomba menghias telur di rumah. Nah, nanti kita lihat hasil-hasilnya ya. Tapi Gaby dan Catherine, sebenarnya inti dari Paskah itu bukan menghias telur. Nanti kita belajar lebih banyak ya dari firman Tuhan, apa sih Paskah itu. Ya, oke, sekarang kita waktunya untuk menyapa adik-adik yang di rumah. Ayo. Oh iya, shalom adik-adik semua. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap ada sukacita yang penuh dari Tuhan Yesus. Terlebih lagi hari ini kita memperingati satu yang istimewa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu kebangkitannya yang kita kenal dengan Paskah. Meskipun kita masih beribadah atau memperingati Paskah masih dengan online seperti ini, tapi jangan sampai mengurangi sukacita kita ya. Nah, kami ingin mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu, dan sambil menyanyikan lagu ini, kalau papa, mama, abang, adik, kakak, siapa aja yang ibadah bareng dengan kalian saat ini, ayo ajak bernyanyi bersama dan saling pandang-pandang dan berikan senyum yang termanis ya. Kita semua akan menyanyikan bersama-sama lagu Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cici cici.
dalam doa. Ya Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, khususnya pada waktian pagi ini, kami sudah diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah. Tuhan, berkatilah dan tolonglah kami supaya selama ibadah, hati dan pikiran kami hanya tertuju pada Tuhan saja. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Catherine, Gaby, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita Paskah dalam firman Tuhan hari ini, Miss ingin menanyakan beberapa hal dulu pada kalian, boleh ya? Oke, Catherine, 2 hari yang lalu kan kita ada hari yang khusus juga, kita memperingati sesuatu. Hari apakah itu? Jumat Agung, Miss. Bener ya, Jumat Agung 2 hari yang lalu? Wah bener, 2 jempol buat Catherine. Nah sekarang buat Gaby nih, 2 hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung, dan di dalam Jumat Agung itu apa yang kita peringati? Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Miss. Bener kan ya, memperingati kematian Tuhan Yesus dalam Jumat Agung? Bener, 2 jempol juga buat Gaby. Oke, yuk kita mengajak adik-adik yang di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bersiap-siap menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kita mengajak mereka bernyanyi, menyanyikan lagu Sing for Joy yang liriknya mengingatkan kita, mengajak kita untuk bernyanyi dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus yang sudah hadir di dunia, Dia telah mati disalibkan, dan tidak sampai di situ saja, Dia bahkan hidup, Dia bangkit memberikan harapan untuk kita. Ya, sambil mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan, mari adik-adik semua di rumah kita menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us life. He came to give us life. The Savior came to free us. The Savior came to free us. He left His throne on high. He left His throne on high. He said, "Believe in me." Believe in me. He said, "Receive me." Receive
pagi dan selamat Paskah untuk anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur sekali untuk anugerah Tuhan hari ini. Kita kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan di hari yang istimewa ini, di mana kita memperingatinya sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa, kita meminta pertolongan dari Tuhan ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika pagi ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk bisa memahami firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga kami juga nanti tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami dapat menjadi pelaku firman. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus mengurapi kami, agar kami juga tetap bisa fokus hanya kepada suara Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, tadi perhatikan di bagian awal waktu Kak Gebi dan Kak Getrin datang menjumpai Miss di gereja. Miss waktu itu sedang menyanyikan satu bagian lagu. Kalian ingat nggak itu lagu apa? Ada yang tahu? Iya, sebab dia hidup, ada hari esok. Itu ya tadi yang Miss nyanyikan ya. Nah, lagu itu dalam versi bahasa Inggrisnya berjudul Because He Lives. Ditulis oleh sepasang suami istri yang bernama Bapak William Gaither dan istrinya Ibu Gloria Gaither. Ya, jadi dalam versi bahasa Inggrisnya judul lagu itu Because He Lives. Because He lives, I can face tomorrow. Nah, ini juga yang menjadi tema kita kali ini. Because He lives, sebab Dia hidup. Ya, lagu ini mungkin sering kita nyanyikan saat Paskah seperti ini, atau mungkin kita dengar orang lain yang membawakannya. Nah, selain lagu ini, pasti ada juga beberapa hal lain yang identik dengan Paskah, yang sangat dekat dengan Paskah. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin lepas dari Paskah atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah itu? Oh, bukan telur Paskah, bukan telur hias, bukan ya nak, ya bukan itu, tetapi peristiwa kematian Tuhan Yesus ya, yang kita peringati 2 hari yang lalu sebagai Jumat Agung, itu tidak mungkin lepas dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebagai pengingat untuk kita, untuk semua anak-anak juga, Miss akan memperlihatkan satu bagian dari video yang berdasarkan dari Matius 27 ayat 62 sampai 66 dan Matius 28. Anak-anak di rumah pastikan nanti baca Alkitabnya ya. Nah, kalian bisa melihat rangkumannya di video ini dan perhatikan baik-baik mulai dari bagaimana setelah kematian Tuhan Yesus dikuburkan sampai pada peristiwa kebangkitannya. Duduk yang baik, perhatikan baik-baik juga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Anak-anak, tadi kita sudah melihat ya bahwa meskipun Tuhan Yesus sudah mati, orang-orang Farisi dan imam kepala mereka masih saja memikirkan yang jahat tentang Yesus. Mereka berpikir murid-murid Yesus akan datang mencuri mayat Yesus dan kemudian murid-murid Yesus akan mengatakan Yesus sudah bangkit. Mereka nggak mau itu terjadi. Jadi mereka meminta ada penjaga-penjaga khusus untuk menjaga kuburan Yesus. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, setiap yang dikatakan Tuhan Yesus pasti akan terjadi. Dan benar, pada hari yang ketiga, pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, yaitu Maria Ibu Yakobus ya, mereka datang ke kuburan Yesus. Dan apa yang mereka temukan di sana? Seorang malaikat yang sudah menggulingkan batu kuburan yang besar. Jadi untuk menutup kuburan pada waktu itu adalah batu besar ya, yang ukurannya sangat besar dan tentunya sangat berat, yang butuh beberapa orang untuk bisa menggulingkan batu tersebut. Nah, malaikat ini dikatakan duduk di atas batu itu. Dan apa yang dikatakan malaikat ini kepada kedua perempuan yang datang ke kuburan tadi? Ayo, kalian sudah siapkan Alkitab kan? Kita sama-sama baca dari Matius 28 ayat 5 sampai 7. Anak-anak di rumah juga harus membuka Alkitab ya dan ikut membaca. Yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik. Kita baca bersama, Miss baca dari sini, kalian boleh baca di rumah. Matius 28 ayat 5 sampai 7. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Anak-anak, ada dua pesan Paskah dari bagian yang baru saja kita baca tadi yang ingin dibagikan untuk kita semua kali ini. Yang pertama adalah jangan takut. Ya, jangan takut. Ini Tuhan sampaikan kepada kita saat ini. Mungkin masih ada anak-anak yang sekarang ini merasa sangat takut. Miss, berapa lama lagi kita akan kebaktian online seperti ini? Berapa lama lagi kita akan belajar online seperti ini? Ya, atau mungkin bahkan masih ada ketakutan karena orang tuanya belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Kemarin kehilangan pekerjaan, kemudian ada juga masalah-masalah lain, usaha yang belum gagal. Banyak ketakutan di masa-masa sulit seperti ini. Jangan takut, kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang kita punya adalah Tuhan Allah yang hidup, yang bahkan maut sekalipun tidak bisa mengalahkannya. Ingat ya anak-anak, Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena dia lemah, tetapi karena
untuk menggenapi firman Allah, untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Jadi sampaikan ketakutan kita, kita serahkan ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa yang tak henti-hentinya. Pesan yang kedua, dari ayat 7 tadi, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Berarti kita diminta menjadi saksi Tuhan. Mis kasih contoh ya tentang menjadi saksi. Kejadiannya misalnya di kelas, kamu lagi di kelas ini ya, maksudnya benar-benar di kelas di sekolah. Kejadiannya mungkin sebelum corona ini, kita anggap corona ini tidak ada saat ini. Nah, kamu mengamati, kamu melihat ada 2 orang teman sekelas kamu lagi berkelahi demikian hebatnya, karena guru juga lagi nggak ada di kelas. Nah, ketika gurunya datang, tentu guru butuh saksi kan, untuk mengetahui, supaya gurunya tahu siapa nih yang benar, siapa yang salah, bagaimana kejadiannya. Jadi butuh ada yang mengatakan, menyampaikan apa yang terjadi dari awal. Nah, kamu siap nggak untuk menyampaikan yang sebenarnya? Nah, sama menjadi saksi Tuhan, kamu siap nggak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Ya, nah menjadi saksi itu tidak gampang, menjadi saksi Tuhan tidak gampang. Kenapa nak? Karena kita harus mulai dari diri kita dulu. Ya, hidup kita harus taat kepada Tuhan, benar-benar menunjukkan kasih Tuhan, supaya orang-orang yang ada di dekat kita, keluarga mungkin yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka jadi melihat, oh ternyata seperti ini kasih Tuhan Yesus yang diajarkan, yang diberikan, yang disampaikan. Mereka pun jadi ingin mengenal Tuhan Yesus. Ya, memang tidak gampang ya anak-anak. Untuk itu kita perlu meminta pertolongan dari Tuhan. Kita tidak akan mampu melakukannya sendiri tanpa pertolongan dari Tuhan. Tapi itu yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita yang telah mendengarkan berita sukacita tentang kebangkitan Yesus, bahwa kita memiliki Allah yang hidup, itu harus disampaikan kepada yang lain. Kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Nah, karena Tuhan Yesus sudah hidup, maka kita pun harus hidup bagi Yesus. Demikian pesan Paskah bagi kita semua kali ini. Mari sekali lagi Miss ingin mengajak anak-anak untuk membaca satu bagian yang tadi dari Matius 28 ayat 6a sebagai ayat hafalan kita kali ini. Kita baca sama-sama ya. Boleh buka lagi Alkitabnya sekarang. Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit. Sebab Yesus hidup. Because he lives. Kita tidak boleh takut dan kita harus menjadi saksi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami bersyukur untuk pesan Paskah yang disampaikan. Kami diingatkan untuk tidak takut dengan berbagai kesulitan yang kami hadapi sekarang di tengah-tengah keluarga dalam situasi seperti ini. Tuhan, kami mau menyerahkan kesulitan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas segalanya. Kami percaya Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik bagi kami. Kami juga rindu untuk boleh belajar menjadi saksi Tuhan. Tuhan, pakailah kami anak-anak-Mu dari usia yang bahkan sekecil ini ya Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah didengarkan, melalui firman Tuhan yang sudah ditanamkan di dalam hati ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus bertumbuh dan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang di sekeliling kami, yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, juga boleh melihat kasih Tuhan dan melihat Tuhan Yesus hadir dalam hidup ini, sehingga mereka juga rindu untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersyukur untuk taburan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih telah mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dititipkan pada orang tua ya. Nanti orang tua dapat mengirimkan dengan cara transfer ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, yang nomor rekeningnya ada tertera di layar.
saudara ya. Kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh syukur karena Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu memberikan begitu banyak kepada kita, terlebih lagi hidupnya Dia sudah berikan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari adik-adik semua kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh syukur sambil menyanyikan satu lagu ini juga yang penuh dengan sukacita, dengan segala keceriaan yang kita punya, merayakan kemenangan karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan hidup harapan kepada kita semua. Yuk kita nyanyikan LOVE, Love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Oh ya Miss, Gaby dengar ada acara dari TK SD Rambung dan TK SD Kapten ya Miss ya? Iya bener ya Miss. Wah, kalian udah tahu ya? Iya bener. Nanti ya kita lihat setelah ini ada beberapa tayangan persembahan acara. Mereka sudah persiapkan yang terbaik, baik dari TK SD yang ada di Jalan Kapten Muslim dan juga TK SD yang ada di Jalan Rambung. Kita sama-sama lihat yuk setelah ini. Yuk, Yuk. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it
di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus
menjadi bagian akhir dari kebaktian Paskah kita pagi ini, kembali Miss ingin mengajak kita semua menyatukan hati. Kita akan bersama-sama berdoa, berbicara kepada Tuhan, menaikkan syukur kita untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah pagi ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami rindu untuk boleh terus mengikuti ibadah demi ibadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Untuk selanjutnya juga waktu-waktu yang Engkau sediakan bagi kami, kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai kami. Kami juga datang ke hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Kiranya Tuhan sendiri yang terus memberkati dan juga menolong orang tua kami dalam upaya mereka, pekerjaan mereka, dan juga dalam usaha mereka untuk menjaga, mendidik, dan membesarkan kami anak-anaknya. Tuhan, tolonglah kami selalu ya Tuhan, agar dalam berbagai kegiatan kami juga selalu mengandalkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.